Halo, nama saya Langga. Usaha saya bergerak di bidang rental, properti, event, dan juga decoration, meliputi wedding. Mungkin saya akan bercerita sedikit background sebelum saya menggeluti bidang rental, properti, event, dan juga wedding ini. Sebelumnya saya di Yogyakarta, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengambil prodi hukum. Tapi memang kerjaan saya di sana memang tidak ada hukum-hukumnya sebenarnya. Memang lebih banyak di bidang produksi art event, seperti pameran, event-event kesenian kebanyakan yang saya ikuti. Begitu. Di Jogja saya juga bergabung di dalam komunitas seni yang mana lebih ke new media art, yaitu Hon Vape Lab. Di situ awal mula saya bergerak produksi seperti mendisplay pameran, dan saya juga banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan oleh Hon Vape Lab dan saya membantu di situ. Salah satunya ada Mas Penza dan juga Mbak Ira. Untuk awal mula saya 2018 ketika Mbak saya menikah, saya memberanikan diri untuk mengerjakan dekorasinya. Memang dekorasi minimalis. Nah, dari situ awal mulanya sebenarnya. Memang sebelum 2018 itu, ketika saya di Jogja, saya memang sudah bercita-cita ingin pulang ke Bandar Lampung. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, kalau untuk pekerjaan saya seperti yang di Jogja, art handler dan produksi-produksi pamer-pameran karya, mungkin saya pikir di Lampung mungkin ya, atau belum ada, atau memang saya juga belum tahu. Nah, itu dari situ 2018 ketika Mbak saya nikah, saya mengerjakan dekorasinya. Kemudian setelah berpikir-pikir, ada barang sedikit dari produksi wedding Mbak saya. Nah, dari situ saya mulai saya sewa-sewakan. Pengalaman saya di Jogja awalnya membantu tadi Mas Penza dan juga Mbak Ira dari dalam produksi acara-acara kesenian. Nah, di situ juga saya mendapat kesempatan diajak ke Korea dan juga India untuk produksi pameran yang ada di sana. Tentunya banyak sekali ya pengalaman yang diambil, selain bisa melihat juga negara lain dan juga kan lebih belajar lagi juga untuk soal produksi tadi kan. Mungkin kalau teknis-teknis di luar kan agak sedikit berbeda untuk fokusnya. Misalkan seperti alat-alat yang harus di-prepare yang sebenar-benarnya, detail-detailnya biar agar tidak ada yang lupa, ketinggalan, seperti itu sih. Experience-nya memang lebih banyak sebenarnya kan, bisa mengenal juga, bisa tahu gitu negara lain seperti apa. Kenapa milih bisnis dibandingkan dengan karyawan? Sebenarnya mungkin ya situ karena sudah fokus yang saya bangun dari Jogja sebelum saya pulang ke sini. Mungkin itu yang membuat saya membandingkan diri untuk fokus juga di bidang rental ini di Bandar Lampung tentunya. Kalau ditanya menjadi karyawan, ya mungkin tadi ya jalurnya memang sudah di sini mungkin kan. Untuk nama Renprop TSA sebenarnya itu saya ambil ketika saya di Jogja. Saya tinggal bersama mbak saya, tepatnya menemani mbak saya sambil kuliah dan juga bekerja di sana. Nah, TSA itu adalah sebenarnya teman seatap. Nah, teman seatap itu yang mbak saya itu, mbak laki saya dan juga mbak perempuan saya. Menurut saya itu adalah teman seatap saya di Jogja. Nah, dari situ mungkin saya menggunakan teman seatap itu seperti ada nilai tersendiri menurut saya tentunya. Nah, dari situ saya memakai sampai saat ini TSA itu teman seatap. Seperti itu sih. Untuk produk-produk di Renprop TSA sendiri, kita memang lebih banyak di kursi-kursi dan juga ada beberapa meja-meja dan ada properti-properti yang bisa dipergunakan di event dan juga wedding. Kalau segi kualitas mungkin saya rasa hampir sama dengan teman-teman yang lain. Tapi di sini memang tadi mungkin karena latar belakang saya juga tadi bergerak di pameran kesenian yang dimana itu menangani karya-karya yang memang harus benar spesial treatment
dan tidak boleh juga asal kan. Nah dari situ mungkin pemantiknya saya untuk menjaga barang saya. Makanya tagline di Rainbow PSA adalah handle with care, yang mana pastinya sebelum barang ini keluar kami pasti upayakan untuk memoles, mengelap dulu agar tetap terlihat bagus seperti itu. Oke, kalau mau ngobrol untuk manajemen dan marketing, saya masih sebenarnya konvensional dan manual sekali sebenarnya. Awal mula kalau untuk marketing, saya tetap terbantu dengan platform-platform yang ada seperti Instagram yang pasti itu mungkin 85% saya dari situ, dan ya selebihnya tetap saya juga jejaring offline kan, jejaring offline. Lebih di situ sih, lebih memang masih manual pergerakannya, memang masih ya door to door, masih lebih banyaknya memang saya menggunakan platform itu yang platform yang tersedia seperti Instagram, Tokopedia juga saya masukin di situ, dari Google juga saya mencoba juga untuk manajemen yang dibangun. Itu tadi mungkin kan SDM yang memang untuk sementara ini masih saya sendiri semua. Biasanya klien pasti memberikan waktu di mana barang ini terpakai. Nah dari situ saya dan teman-teman yang bekerja pastinya sudah menakar itu terlebih dahulu sebelum barang keluar. Dipastikan tadi kami mengecek dulu untuk kesiapannya, lalu di lapangan. Setelah itu juga pastinya kami cek kembali untuk kelengkapan dari produk yang sedang disewa. Untuk treatment, biasanya kami memang kalau untuk yang seperti kayu-kayu, kursi-kursi kayu natural, memang ada sebenarnya bahan khusus, seperti ada minyak khusus itu yang memberikan efek dia lebih mengkilat dari sebelumnya. Kalau seperti yang dicat seperti warna putih, kalau memang dia terlihatnya lecetnya besar, biasanya kami semprot ulang menggunakan cat yang sebelumnya dipakai, seperti itu. Mengenai target, memang biasanya lebih ke teman-teman vendor-vendor dekorasi ataupun juga teman-teman IO yang ada di Bandar Lampung tentunya. Baru beberapa bulan yang lalu barang kita dipakai dalam acara BUMN Jalan Sehat di Batu Raja. Itu dipakai meja-meja kayu dan juga bangku-bangku panjang. Berarti kita mengirim dari sini menggunakan engkel menuju Batu Raja. Dan juga ada beberapa memang teman-teman dekor yang ada yang di rumah, mungkin ada yang di gedung, dan juga ada yang di hotel, seperti itu sih. Untuk range harga rental di Rainbow TSA berkisar dari 40.000 untuk bangku-bangku single sampai 600.000 juga ada untuk kursi-kursi yang set-set seperti itu. Harga rental itu sendiri biasanya saya berpatokan dengan basic produknya, maksudnya itu dari harga pembelian saya terhadap produk itu. Untuk best seller sejauh ini yang paling banyak orang gunakan ialah kursi-kursi seperti kursi Tiffany, kursi crossback. Mungkin itu yang menjadi best seller sih. Untuk barang-barang yang memerlukan treatment khusus, mungkin saya ambil contoh seperti sofa VIP kotak yang berwarna putih berbahan kulit. Nah itu kemungkinan kan karena seringnya kita loading in, loading out, bongkar muat di pickup, itu yang menyebabkan mungkin ada noda-noda di sofa itu. Nah itu mungkin yang agak butuh penanganan khusus karena memang rentan juga untuk sobek ataupun kotor, seperti itu sih. Kalau untuk saingan, saya pribadi sih tidak memikirkan hal tersebut sebenarnya. Semuanya memang menganggap semua teman semua, karena memang setiap individu pastinya, setiap produk, setiap perusahaan pastinya ada jurus-jurus tertentu yang hanya dia yang bisa melakukannya. Belum tentu saya juga bisa melakukan seperti teman saya juga belum tentu bisa melakukan seperti saya. Jadi memang alhamdulillah saya tidak menganggap teman-teman sebagai kompetitor, tapi memang teman-teman memang seprofesi yang mempunyai cara-cara yang mereka juga punya sendiri, seperti itu sih. Selama pandemi, ya itu masa-masa saya juga peralihan saya dari Yogyakarta menuju Bandar Lampung. Itu memang kan masih masa di mana saya awal-awal masih saya memulai untuk bisnis rental properti event dan juga dekorasi ini. Nah dari situ
karena barang yang sudah mulai saya cicil, saya beli barang mentahan. Nah, di situ saya menggunakannya pada masa Covid untuk memproduksi barang-barang sewaan saya ini sebenarnya. Jadi memang secara order mungkin memang semua pengusaha merasakan penurunan dari pekerjaan ya. Cuman memang di masa itu tadi kembali lagi saya pergunakan untuk produksi barang-barang saya. Seperti itu, saya finishing kursi-kursi yang sudah saya beli mentahannya, seperti itu sih. Mengenai bulan Ramadan, biasanya memang ada sedikit penurunan permintaan dari klien karena memang untuk di bulan-bulan Ramadan untuk event memang sedikit agak jarang sebenarnya. Tapi di luar itu, karena barang-barang di Renprop TSA itu memang ada seperti meja-meja food court seperti itu. Nah, itu yang biasanya juga dipakai oleh kafe-kafe ataupun restoran yang mungkin kekurangan untuk mengadakan buka bersama di kafe dan restonya, seperti itu sih. Yang sedikit membedakan di Renprop TSA ini adalah sejauh ini kita berfokus di bahan-bahan yang menggunakan kayu. Nah, oleh karena itu mungkin itulah yang menjadi pembeda dari Renprop TSA, sehingga pasar yang mungkin memerlukan barang-barang yang memang berbahan dari kayu, mereka bisa mencari ke Renprop TSA. Sebenarnya untuk alur item yang keluar memang biasanya lebih padat di weekend sebenarnya. Dari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu memang lebih padat untuk jadwal barang keluar sebenarnya dibandingkan dari weekday. Walaupun memang biasanya tetap ada saja yang memang memakai kan dari hari Senin sampai Kamis. Mungkin ada beberapa item yang mana eventnya tidak diselenggarakan di weekend. Untuk inovasi sebenarnya tadi di era digitalisasi ini kan memang sangat membantu sekali ya. Adanya Pinterest, adanya Google. Nah, dari situ kan saya melihat ke acuan saya biasanya lebih ke pusat kota dan juga seperti Jakarta mungkin. Untuk beberapa item ada yang lebih dahulu keluar di sana dan juga mungkin di sini ada seperti delay sedikit. Nah, situ mungkin momentum yang saya pakai untuk berinovasi, seperti ada salah satu contoh meja IBM. Seperti itu yang memang kalau untuk di Jakarta atau mungkin di luar itu sudah standar biasa seperti itu kan. Nah, mungkin untuk di sini ketika saya mencoba membeli itu baru beberapa item, memang untuk kesulitan teman-teman vendor yang mencari barang tersebut kemungkinan jarang di sini seperti itu. Nah, makanya memang saya baru punya, teman memang untuk kuantitinya belum banyak seperti itu sih. Jadi poinnya lebih ke saya melihat di Jakarta dulu dan juga di luar negeri, mungkin tadi melalui platform-platform seperti Google, Pinterest tentunya, Instagram. Ya, itu yang memang saya pakai untuk mengupdate produk-produk yang kita punya, seperti itu sih. Untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis di bidang rental properti, event dan juga dekor, tentunya satu, niatkan dulu sebelum kita melangkah untuk benar-benar memproduksi barang. Kedua, fokus, memang harus fokus, dan juga bersungguh-sungguh tentunya itu pasti. Saya masih berpegang teguh kepada keyakinan saya tiada usaha yang akhirnya akan mengkhianati hasilnya. Mungkin itu tidak akan terjadi menurut saya asal kita memang bersungguh-sungguh. Sampai saat ini saya juga sebenarnya masih juga merintis untuk usaha saya, dan memang keempat item tadi itu yang saya pergunakan untuk kedepannya karena memang waktu masih panjang di depan kita. Mungkin perusahaan-perusahaan besar pun tidak mungkin tidak melewati fase-fase di mana ia benar-benar bersungguh-sungguh dan bertekad dalam mengembangkan usahanya. Mengenai perkembangan dan pasar industri di Bandar Lampung, menurut saya masih banyak sekali usaha-usaha yang masih bisa memang kita kembangkan. Seperti salah satunya memang di rental properti event dan dekor ini, dan juga usaha-usaha lain. Memang perkembangannya di Lampung ini menurut saya pribadi memang sangat pesat, lebih bagus tentunya. Banyak faktor-faktor swasta yang memang sudah masuk dan juga berkembang di sini.
Mungkin pesan dari saya bagi sesama pelaku usaha, terutama sehat dulu tentunya, semuanya sehat dan semuanya juga lancar jaya untuk bisnis kita semua, selalu semakin berkembang dan juga terdepan tentunya. Dan harapan semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.